فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk kepada pembahasan ayat 141. Sebelum masuk ke tafsir Ibnu Katsir secara terperinci tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itu atau itu tadi yang kami ceritakan adalah umat yang telah lampau, telah berlalu. Mereka hanya akan mendapatkan apa yang mereka perbuat, dan kalian hanya akan memperolehi apa yang kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, telah berlalu tafsir dari ayat ini, dan Allah mengulang kalimat ini, tilka ummatun qad khalat, untuk memutuskan ketergantungan para makhluk dengan makhluk yang lain. Kenapa? Kita sudah melalui pembahasan ini bahwasanya orang-orang Ahlul Kitab, mereka membanggakan nenek moyang mereka dan mengklaim bahwasanya nenek moyang mereka akan memberikan pertolongan dan syafaat untuk mereka di hari kiamat, dan bahwasanya mereka tidak diazab karena mereka adalah dari keturunan para nabi dan rasul dan seterusnya. Maka Allah memutuskan ketergantungan mereka itu, mengatakan nenek moyang kalian, mereka adalah umat yang telah lampau. Mereka hanya mendapatkan apa yang mereka perbuat. Kalian juga demikian, hanya akan mendapatkan dari apa yang kalian lakukan, dan kalian tidak ditanya terhadap tentang apa yang mereka perbuat. Sebagaimana hasil perbuatan mereka itu akan kembali pada mereka sendiri, dan kalian tidak bertanggung jawab tentang amalan umat-umat terdahulu. Kalian juga, umat terdahulu juga tidak mampu untuk menolong kalian. Jadi masing-masing sesuai dengan amalannya. Maka diperintahkan untuk banyak beramal yang baik tanpa bergantung kepada bagusnya nasab. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam As-Sa'di, Allah memutuskan ketergantungan dengan para makhluk. Kemudian beliau mengatakan, dan sesungguhnya yang menjadi sandaran adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang. Dia sendiri bagaimana? Bukan amalan pendahulu dia, bukan amalan nenek moyang dia. Maka manfaat yang hakiki adalah dengan amalan-amalan yang dilakukan, bukan dengan bernasab semata kepada para tokoh. Sampai di sini penjelasan dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita masuk ke tafsir Ibnu Katsir, kita ambil beberapa faedah balaghiyah, ilmu balaghah yang dinukilkan oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari rahimahullahu ta'ala dari rangkaian ayat-ayat ini. Di antara balaghah yang dipakai oleh Allah Ta'ala adalah al-istifhamul ingkari, pertanyaan yang sifatnya adalah pengingkaran, tapi tujuannya tergantung nanti tujuannya apa saja. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih bagus celupannya daripada Allah. Ini soal ingkari, tujuannya adalah nafi, untuk meniadakan, sebagaimana telah berlalu. Tidak ada yang lebih bagus celupannya dalam agama
melebihi celupannya Allah Ta'ala. Kemudian juga istifhamut taubihi, pertanyaan yang mengandungi celaan. Ini juga balaghah, sastra Quran. Dalam firman Allah Ta'ala, qul atuhajjunana, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, apakah kalian akan membantah kami tentang Allah dan seterusnya. Ini pertanyaan bukan untuk minta dijawab karena Nabi tidak tahu, tapi ini pertanyaan yang mengandungi celaan dan cercaan. Kemudian di antara rangkaian ayat ini, ayat-ayat yang telah kita lewati, ada istifham takriri, pertanyaan yang bersifat menuntut pengakuan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, a'antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah yang lebih tahu? Tentunya orang yang masih punya akal, dia akan mengatakan Allah yang lebih tahu. Kalau Allah yang lebih tahu, maka keputusannya di tangan Allah tentang agama yang terbaik, ajaran yang terbaik dan seterusnya, bukan di dalam dakwaan kalian. Kemudian di antara faedah balaghah juga adalah at-tahdid, yaitu pola ancaman. Di dalam firman Allah Ta'ala, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sama sekali tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Tidak lalai berarti apa? Berarti Allah mengetahui dan Allah telah mencatat itu semua, dan dia nanti akan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan kalian selama ini dan seterusnya. Maka ini mengandungi ancaman. Cuma ancaman dengan apa? Pola yang halus. Tidak langsung mengatakan Allah akan menyiksa kalian, tetapi Allah tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Ini adalah sastra. Kemudian di antara sastra yang dipakai juga dalam rangkaian ayat ini adalah at-tikrar, yaitu pengulangan. Pengulangan dalam Quran itu ada hikmahnya tentunya. Dalam firman Allah Ta'ala, tilka ummatun qad khalat, mereka adalah umat yang telah berlalu. Ini ayatnya memang diulang. Sebelumnya telah kita lewati tafsir ayat ini, dan sekarang ayat ini muncul lagi. Betul-betul lafadznya sama. Tujuannya untuk apa diulang? Mubalaghatan fi zajr, yaitu bersungguh-sungguh dalam menghardik, dalam menegah dari apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat? Yaitu berbangga-bangga dengan nenek moyang dan bersandar kepada amalan-amalan nenek moyang. Maka dihardik, ditegah dengan pengulangan ayat tadi. Kemudian faedah balaghah yang lain, masalah az-ziyadah wal hadf, adanya penambahan kata dibandingkan dengan ayat yang lain, atau pengurangan kata dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Selesai dari yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk perincian pembahasan ayat tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah Ta'ala, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, apakah kalian akan membantah kami tentang Allah, sementara Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian? Kami akan mendapatkan apa yang kami amalkan, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian amalkan, dan kami hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara? Ataukah kalian, karena am ini menunjukkan pertanyaannya ini bukan kali yang pertama, ini ataukah itu, maka sebelumnya memang ada pertanyaan. Ataukah kalian mengatakan bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub serta nabi-nabi dari keturunan Bani Israel itu dulu Yahudi atau Nasara? Ini telah kita lewati. Ini adalah pertanyaan hardikan, yaitu tidak layak kalian mengucapkan yang seperti itu.
Qul a'antum a'lamu amillah. Ini pertanyaan penetapan, menuntut pengakuan. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah yang lebih tahu? Jelas Allah yang lebih tahu. Allah hadir dalam peristiwa-peristiwa umat terdahulu, sementara kalian tidak hadir. Wahai orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya dari Allah? Bukan lebih zalim dari Allah. Minnya di sini bukan terkait dengan waman azlam, tetapi apa? Syahadah minallah, ini jar majrur tak terkait dengan syahadah, persaksian dari Allah, yaitu Allah telah menurunkan ayat-ayat yang banyak memberitahu mereka tentang kebenaran, namun mereka menyembunyikan ayat-ayat dari Allah tadi, menyembunyikan wahyu dari Allah tadi, maka tidak ada yang lebih zalim dari mereka. Ini termasuk apa? Soal yang sifatnya adalah ingkari, menunjukkan tidak ada yang lebih zalim kecuali mereka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Ini telah kita lewati sebagai apa? Ancaman. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka itu adalah umat yang telah berlalu, Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulullahu ta'ala mursyidan nabiyahu salawatullahi wa salamuhu alaih. Allah Ta'ala berfirman untuk membimbing nabinya sallallahu alaihi wasallam ila dar'i mujadalatil musyrikin, untuk menolak perdebatan kaum musyrikin. Qul atuhajjunana fillah, ay atunazirunana fi tauhidillah. Maknanya adalah, apakah kalian akan mendebat kami tentang tauhidullah sehingga kalian menyembah yang lain-lain dan membela itu? Wal ikhlasi lahu wal inqiyad, mendebat kami tentang keikhlasan pada Allah dan kepatuhan pada Allah, karena mereka memang tak mau melakukan itu, tak mau tauhid, tak mau ikhlas, tak mau tunduk patuh pada Allah. Wattiba'i awamirihi wa tarki zawajirih, juga tentang mengikuti perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan ini banyak yang dilakukan oleh umat ini, meniru umat-umat terdahulu. Kalau disuruh sesuatu, melakukan sesuatu, banyak membantah. Kalau dilarang dari sesuatu juga banyak mendebat, tidak mau tunduk patuh, tapi mengaku apa? Kami adalah muslim. Padahal muslim seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, tunduk patuh hanya pada Allah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal Allah itu adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Maknanya apa? Al-mutasarrifu fina wa fikum, dialah yang mengurusi dan mengendalikan urusan kami dan kalian. Al-mustahiqu li ikhlasil ilahiyah, ini konsekuensinya. Kalau memang dia yang mengurusi kita, berarti dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan kemurnian dalam peribadatan. Lahu wahdah, hanya untuk dia satu-satunya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Walana a'maluna walakum a'malukum, hanya milik kami apa yang menjadi amalan kami, dan hanya milik kalian apa yang menjadi amalan kalian. Kembalinya pada amalan. Ai nahnu bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Maknanya adalah kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah. Wa antum bura'a'u minna, dan kalian berlepas diri dari kami. Ini perintah dari siapa? Perintah dari Allah, bukan malah ajaran persatuan agama seperti yang sering didengung-dengungkan oleh tokoh Ikhwanul Muslimin atau tokoh Sufiyah dan sebagainya. Sampai-sampai yang di Sudan, mereka ketika Ikhwanul Muslimin jadi penguasa, mereka menjadikan dalam satu tempat, dalam satu desa itu
Ada gereja, ada tempat peribadatan Yahudi, mungkin istilahnya apa itu, tokong Yahudi atau apa, dan gerejanya orang, yaitu apa, masjidnya kaum muslimin, ada gerejanya orang Kristen, dan ada tokongnya Yahudi. Nah, di Indonesia juga ada yang mendakwahkan macam itu, bahkan dalam satu bangunan, dan itu dibanggakan sebagai apa, persatuan agama. Ini masjid, tapi sekaligus ini gereja, sekaligus ini juga tempat peribadatan orang Hindu, dan mereka bangga dengan itu. Padahal ini sangat membuat Allah murka. Diwajibkan berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Muslim tidak boleh seperti yang tadi itu, tidak boleh meniru kaum musyrikin dan setia kepada kaum musyrikin dan apa yang mereka sembah. Bagaimana dalam masjid ada berhala-berhala. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain. Berlepas diri bukan maksudnya lalu kita sewenang-wenang menghancurkan gereja-gereja apa-apa. Itu masing-masing urusan mereka dengan Allah Ta'ala, urusan pemerintah dengan Allah Ta'ala. Ini negeri muslimin memang apa, tak boleh orang-orang kafir menampakkan tempat peribadatan. Tempatnya harus apa, berupa rumah biasa. Di dalamnya terserah mau letak patung apa, itu urusan kalian. Tapi tak boleh ditampilkan terang-terangan. Kalau ditampilkan, rakyat tidak boleh untuk menghancurkan, tetapi itu tanggung jawab pemerintah. Mereka yang berdosa membiarkan itu. Adapun kalau rakyat semenang-menang masing-masing merusak tempat peribadatan orang kafir, ini akan membuat kekacauan, dan memang bukan tugas kita untuk menegakkan hak seperti itu. Ini adalah wewenang pemerintah yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Baik. Jadi kita tidak setia pada orang kafir, tapi juga tidak berlebihan lalu membuat anarki, kerusakan sendiri-sendiri, tak boleh. Itu tanggung jawab pemerintah. Baik, sebagaimana di dalam ayat yang lain, wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum, dan apabila mereka mendustakan engkau wahai Rasulullah, maka katakan kepada mereka, hanya milik sayalah amalan kalian dan hanya milik kalianlah amalan kalian, yaitu saya akan mendapatkan apa yang saya amalkan, kalian juga akan memperolehi apa yang kalian perbuat. Antum bari'una mimma a'mal, kalian berlepas diri dari apa yang saya amalkan. Wa ana bari'um mimma ta'malun, dan saya berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Masing-masing mengurus amalannya sendiri-sendiri, bukan malah kerjasama menolong untuk menyembah Tuhan yang lain. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Kemudian apabila mereka mendebatmu wahai Rasulullah, maka katakan kepada mereka, saya aslamtu, yaitu menunjukkan saya muslim. Apa karakter muslim? Disebutkan di sini, saya hanya menyerahkan wajah. Ini gambaran dari jiwa dan raga. Saya menyerahkan jiwa dan raga saya kepada Allah. Tak mau saya tunduk patuh pada sesembahan yang lain. Demikian pula orang yang mengikuti saya, cara beragamanya seperti itu. Inilah tanda kalau kita memang ikut Nabi Muhammad SAW. Bukan yang terjadi adalah toleransi yang berlebihan sampai bahkan mau tunduk patuh pada sesembahan yang lain dan sebagainya. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum, dan katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, Yahudi dan Nasrani, dan ummiyun, yaitu orang-orang musyrik Arab, apakah kalian masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw, jika mereka mau masuk Islam, sungguh mereka telah mengikuti petunjuk. Islam yang benar tadi itu. Makanya ditanya, kalian sudah masuk Islam belum? Karena perbuatan kalian tidak menunjukkan keislaman, menyembah yang lain. Kalau masuk Islam berarti kalian telah mengikuti petunjuk. Kalau tidak demikian berarti apa? Kalian tersesat. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balaghul mubin. Apabila mereka berpaling, maka apabila kalian berpaling, karena ini seakan ini ada kedua kemungkinan. Tawallau ini kembalinya adalah
antum tatawallau, dan ini sering dalam Quran. Tawallau artinya tatawallau, kalian. Kalau kalian masuk Islam, kalian mendapatkan petunjuk. Kalau kalian berpaling, maka kewajibanmu wahai Rasulullah hanyalah penyampaian saja. Nah, di sini ada iltifat, ada apa? Perpindahan dhamir. Tadi awalnya adalah Nabi Muhammad diperintahkan untuk berhadapan dengan mereka. Makanya dhamirnya kalian, yaitu apa? Dhamir khitab. Tapi tahu-tahu Allah berubah, yaitu apa? Merubah pola, bukan Allah berubah. Tapi Allah merubah pola kalimat. Tahu-tahu Allah mengajak bicara kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi wa in tawallau, ini kemungkinan pertama Nabi Muhammad masih mengajak bicara mereka. Kalau kalian berpaling, maka apa? Tahu-tahu sekarang Allah mengajak bicara nabinya. Kewajibanmu hanyalah penyampai wahai Rasulullah. Apa hikmah keberpalingan di sini? Menunjukkan hinanya mereka. Kalau mereka berpaling, balas dengan serupa, engkau pun berpaling. Cukup engkau, yaitu apa? Pusatkan perhatian dengan Allah, dan Allah memberikan penjelasan. Kewajibanmu memang penyampai. Baik, lasta alaihim bimusaitir, engkau bukan pemaksa. Baik. Kemungkinan yang lain, wa in tawallau, ini adalah wa iya tawallau, dan ini juga banyak dalam Quran. Mereka berpaling. Jadi perpindahan dhamirnya bahkan disegerakan. Seakan-akan berhentinya sampai di faqadih tadau, pembicaraan Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir tadi. Jika mereka masuk Islam, sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Sampai di sini pembicaraan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir. Yang setelahnya ini pembicaraan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Seakan-akan Allah berfirman, wahai Muhammad, kalau mereka berpaling, maka engkau tidak perlu sedih dan tidak perlu memaksakan kehendak. Kewajibanmu hanyalah penyampaian saja. Baik. Intinya, kalau mereka berpaling, mereka memang tidak layak untuk diajak bicara lagi. Makanya langsung Allah memutuskan dialog antara Nabi dengan orang kafir. Cukup apa? Nabi dialog dengan Allah begini-begini, tak perlu memperpanjang pembicaraan. Untuk makom ayat ini tentunya. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat keadaan para hamba. Ini ancaman. Jadi Allah yang akan menghukum mereka. Engkau tak perlu bersedih hati. Wa qala ta'ala ikhbaran an Ibrahim, dan Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan memberikan kabar tentang Nabi Ibrahim. Wa hajjahu qaumuh, kaumnya mendebat dia. Qala atuhajuni, asalnya atuhajunani. Maka Ibrahim mengatakan, apakah kalian akan mendebat saya fillah, tentang Allah, wa qad hadan, sementara Allah telah memberi saya petunjuk. Karena apa? Ibrahim ahli tauhid, ahli Islam, berarti dia memang mendapatkan petunjuk. Memang antara ayat itu ada keterkaitan, ayat ini dengan ayat yang tadi. Islam itulah petunjuk. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a. Saya tidak takut kepada apa yang kalian persekutukan dengan Allah. Ibrahim tak takut pada hantu, pada patung, pada apa, kecuali jika Allah menghendaki. Baik, menunjukkan apa? Memang dia tak takut. Tapi kalau Allah merubah, itu urusan Allah, karena hati manusia di tangan Allah. Yang penting Ibrahim sendiri tak takut pada makhluk-makhluk tadi. Syai'a. Baik. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Rabbku telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Afala tatadzakkarun, maka apakah kalian tidak menyadari itu? Wa qala alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Allah berfirman, apakah engkau tidak melihat wahai Rasulullah kepada orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya? Yaitu apa? Kalau dalam kisah Israiliyat, yaitu namanya Raja Namrud. Intinya apa? Perdebatan antara para nabi dengan kaum mereka itu sudah ada sejak dulu. Nah, kalau mereka ingin memperpanjang perdebatan, maka Allah menyuruh nabinya untuk menghentikan itu. Yang penting dakwah sudah ditegakkan dan syubhat-syubhat sudah dihilangkan. Setelah itu mendebat lagi, maka tak perlu engkau susah payah melakukan itu.
Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.